Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Manchester United mempersembahkan kemenangan terakhir di Old Trafford lewat gol cantik dari Bruno Fernandes. Sedangkan Barcelona meraih kemenangan atas RC di Mallorca yang dipersembahkan untuk Jordi Alba dan Sergio Busquets di laga terakhirnya. Simak selengkapnya di Catat Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League. Ada Aston Villa yang memastikan satu tiket ke Conference League setelah menekuk Brighton dengan skor 2-1. Sedangkan Everton dipastikan bertahan usai menang tipis atas Bournemouth dengan skor 1-0. Aston Villa menjalani pertandingan pekan terakhir Premier League saat berhadapan dengan tamunya yakni Brighton. Dalam laga itu pasukan Unai Emery berhasil menang dengan skor tipis 2-1. Baru berjalan 8 menit laga, skuad Villa sudah unggul 1 gol melalui Douglas Luiz. Berikutnya Oli Watkins mampu menggandakan keunggulan di menit ke-26. Skuad The Seagulls cuma mampu membalas 1 gol lewat Dennis Undav di menit ke-38. Dengan hasil ini Aston Villa berhasil finish di peringkat 7 dengan mengkoleksi 61 poin. Itu artinya Emiliano Martinez dan kawan-kawan memastikan satu tiket Conference League di musim depan. Ini menjadi yang pertama kalinya sejak 13 tahun yang lalu. Sebab terakhir kali mereka bermain di kompetisi Eropa pada musim 2009-2010 lalu. Everton meraih 3 poin penting dalam pertandingan pamungkas Liga Inggris menghadapi Bournemouth. Di laga itu skuad The Toffees menang dengan skor tipis 1-0. Everton gak terlalu memegang jalannya pertandingan di laga ini. Namun mereka berhasil mencuri gol lewat Abdoulaye Doucoure di menit ke-57. Kemenangan ini membuat skuad asuhan Sean Dyche sukses bertahan di Premier League. Mereka bercokol di peringkat ke-16 dengan mengemas 36 poin. Tottenham Hotspur bertanding di pekan terakhir Premier League saat berhadapan dengan Leeds United. Skuad asuhan Ryan Mason menang dengan skor telak 1-4. Harry Kane membawa skuad Lilyweds unggul cepat lewat golnya saat laga baru berjalan 2 menit. Kemudian Pedro Porro menggandakan kedudukan di menit ke-47 babak kedua. Sebenarnya skuad The Whites bukannya tanpa perlawanan di laga ini. Terbukti mereka sempat memperkecil kedudukan melalui gol Jack Harrison di menit ke-67. Sayang Spurs kembali melesakkan 2 gol lewat Kane dan Lucas Moura di menit ke-69 dan akhir babak kedua. Hasil ini memastikan Leeds United terdegradasi dari Premier League. Anak asuh Sam Allardyce sudah terpaut 5 poin dari Everton yang menempati zona aman. Sedangkan anak asuh Ryan Mason juga gagal memastikan satu tiket ke kompetisi Eropa. Pasalnya mereka finish di peringkat ke-8 dengan mengkoleksi 60 poin. Manchester City gagal meraih kemenangan di pertandingan terakhir Liga Inggris kontra Brentford. Pasukan Pep Guardiola harus menelan kekalahan dengan skor tipis 1-0. Laga ini nggak terlalu berarti bagi skuad The Citizens karena sudah memastikan gelar juara. Maka dari itu sang pelatih banyak menurunkan pemain cadangan di laga ini. Sayang para pemain yang diberikan kepercayaan gagal menuntaskan tugasnya dengan baik. Sebab mereka gagal melesakkan gol ke gawang skuad The Bees. Sebaliknya menjelang laga berakhir Ethan Pinnock berhasil mengemas gol di menit ke-86. Hasil ini membuat Brentford finish di posisi ke-9 dengan mengkoleksi 59 poin. MU mempersembahkan kemenangan terakhir di Old Trafford dengan mampu mengalahkan Fulham dengan skor 2-1. Hasil berbeda diraih oleh Chelsea yang dipastikan finish di peringkat ke-12 setelah hanya bermain imbang 1-1 atas Newcastle United. Manchester United meraih hasil positif di partai pamungkas Liga Inggris melawan Fulham. Bermain di Old Trafford, bubuhan Erik ten Hag menang dengan skor tipis 2-1. Fulham unggul terlebih dahulu lewat sundulan dari Kenny Tete di menit ke-28. 6 menit berselang, skuad The Cottagers berpeluang menambah kedudukan setelah wasit menghadiahkan penalti. Sayang tendangan Alexander Mitrovic masih mampu dibaca oleh David De Gea. Kemudian skuad setan merah akhirnya bisa menyamakan kedudukan lewat Jadon Sancho di menit ke-38. Ex Borussia Dortmund ini berhasil memanfaatkan kemelut di depan gawang Fulham. Di babak kedua, skuad The Devil berbalik unggul lewat gol dari Bruno Fernandes. Hingga wasit menemui peluit panjang, gak ada tambahan gol yang tercipta. Skuad asuhan Erik ten Hag mengunci 3 besar dengan torehan 75 poin. Chelsea melakoni pertandingan pekan ke-38 Premier League saat berhadapan dengan Newcastle United. Skuad asuhan Frank Lampard bermain imbang dengan skor akhir 1-1. Skuad The Magpies unggul lebih dulu lewat gol dari Anthony Gordon di menit ke-9 laga. Sedangkan The Blues mencatatkan skor lewat gol bunuh diri dari Kieran Trippier di menit ke-27.
Hasil ini membuat Chelsea mengakhiri musim dengan bertengger di posisi 12 dengan mengemas 44 poin. Sementara anak asuh Eddie Howe menempati 4 besar dengan torehan 71 poin. Next ada Leicester City yang dipastikan terdegradasi ke divisi Championship meskipun meraih kemenangan atas West Ham United di laga terakhirnya. Sedangkan Arsenal meraih kemenangan besar dengan berhasil menekuk Wolverhampton dengan skor 5-0. Leicester City meraup 3 poin penuh di pekan terakhir Premier League menghadapi West Ham United. Bermain di hadapan para pendukung, skuad The Fox berhasil menang dengan skor 2-1. Sejak babak pertama, para pemain Leicester City begitu bersemangat untuk memenangkan pertandingan. Hasilnya mereka mempunyai peluang melalui Harvey Barnes di menit ke-24. Sayangnya peluang tersebut berhasil diamankan dengan baik oleh Lukas Fabianski. Gol baru tercipta di menit ke-34 melalui Harvey Barnes setelah memanfaatkan umpan Kelechi Iheanacho. Lalu memasuki babak kedua, Leicester City kembali unggul lewat Wout Faes di menit ke-62. Akan tapi West Ham United sempat memperkecil kedudukan lewat Pablo Fornals di menit ke-79. Sampai peluit panjang dibunyikan, kedua tim gagal menceploskan satupun gol. Walaupun meraih 3 poin, Leicester City dipastikan terdegradasi ke divisi Championship pada musim depan. Sebab di saat yang bersamaan Everton mampu meraih kemenangan atas Bournemouth di laga terakhir. Padahal skuad The Fox sempat tampil mengejutkan sejak promosi di musim 2014-2015. Saat itu mereka mampu menjuarai Premier League di musim 2015-2016 lalu. Terburuknya Claudio Ranieri selaku mantan pelatih merasa sedih melihat nasib miris Leicester City. Arsenal meraih kemenangan besar di pekan ke-38 Premier League. Bertanding di Emirates Stadium, Bukayo Saka dan kawan-kawan berhasil menekuk Wolverhampton dengan 5 gol tanpa balas. Skuad The Gunners menunjukkan dominasinya di pertandingan kali ini. Pasalnya saat laga memasuki 27 menit, pasukan Mikel Arteta sudah unggul 3 gol. 3 gol tersebut dilesakan melalui brace dari Granit Xhaka dan 1 gol Bukayo Saka. Brace Xhaka ini menjadi yang terakhir kalinya dia persembahkan untuk para penggemar Emirates. Pasalnya di musim panas nanti dia memutuskan hengkang ke Bayer Leverkusen. Masuki babak kedua, keberingasan Arsenal semakin gak terbendung dengan kembali mencetak 2 gol. Saat itu Gabriel Jesus berhasil mencetak gol melalui sundulan setelah menerima umpan dari Leandro Trossard. Berikutnya Jakub Kiwior juga gak mau kalah dengan mencetak gol penutup. Kiwior mampu mencetak gol setelah menerima bola muntah dari sang penjaga gawang. Hasil ini memantapkan Arsenal finish di peringkat 2 dengan torehan 84 poin. Pencapaian ini menjadi yang terbaik untuk Arsenal sejak musim 2015-2016 lalu. Di musim tersebut, Arsenal yang masih dibesut oleh Arsene Wenger berhasil finish di peringkat kedua. Liverpool gagal mendulang 3 poin kala berhadapan dengan sang tuan rumah yakni Southampton. Dalam laga tersebut, Roberto Firmino dan kawan-kawan ditahan imbang dengan skor 4-4. Baru berjalan 14 menit laga, Liverpool sudah unggul 2 gol melalui Diogo Jota dan Roberto Firmino. Sayangnya Southampton mampu membalas lewat James Ward-Prowse dan Kamaldeen Sulemana. Lalu memasuki babak kedua, skuad The Saints justru berbalik unggul melalui gol kedua dari Sulemana di menit ke-47. Berikutnya Adam Armstrong mencetak gol keempat bagi Southampton. Beruntung Liverpool bisa bangkit dan mampu mencetak 2 gol lewat Cody Gakpo dan gol kedua Diogo Jota. Dengan hasil ini Liverpool dipastikan finish di peringkat kelima. Kita masuk ke hasil pertandingan La Liga. Ada Barcelona yang meraih kemenangan besar usai mengalahkan RC di Mallorca dengan 3 gol tanpa balas. Sedangkan Real Sociedad memastikan 1 tiket ke Liga Champions walaupun menelan kekalahan atas Atletico Madrid. Barcelona sukses meraih kemenangan di pekan ke-37 La Liga menghadapi RC di Mallorca. Bermain di Camp Nou Spotify, skuad Blaugrana menang dengan 3 gol tanpa balas. Ketiga gol Barcelona diciptakan oleh brace dari Ansu Fati dan 1 gol dari Gavi. Di akhir laga ada momen menarik yang diperlihatkan oleh para supporter. Saat itu mereka memberikan standing ovation kepada Jordi Alba dan Sergio Busquets. Seperti yang diketahui, ini merupakan laga terakhir keduanya di Camp Nou Spotify. Mereka dipastikan bakal meninggalkan Barcelona di akhir musim nanti. Atletico Madrid sukses meraih 3 poin saat melawan Real Sociedad di pekan ke-37 La Liga. Bermain di Civitas Metropolitano, Antoine Griezmann dan kawan-kawan mampu menang dengan skor tipis 2-1. Atletico Madrid unggul terlebih dahulu melalui Antoine Griezmann di menit ke-37. Di babak kedua, Nahuel Molina berhasil memperlebar jarak setelah mampu mencetak gol di menit ke-73.
Sedangkan Sociedad cuma bisa membalas 1 gol melalui Alexander Sørloth di menit ke-88. Kini Atletico Madrid mengancam posisi sang rival Real Madrid di peringkat 2 klasemen. Sedangkan Real Sociedad justru dipastikan bermain di Liga Champions musim depan. Pasalnya poin mereka saat ini nggak bisa dikejar oleh Villarreal yang membuntuti di peringkat kelima. Villarreal gagal meraih kemenangan dalam laga lanjutan pekan ke-37 La Liga. Pada laga tersebut, skuad kapal selam kuning takluk atas Rayo Vallecano dengan skor tipis 2-1. 2 gol Rayo Vallecano dicetak melalui Raul de Tomas dan Isi Palazón. Sedangkan Villarreal cuma bisa mencetak 1 gol hiburan lewat Giovanni Lo Celso di menit ke-83. Kekalahan ini mempupuskan harapan Villarreal untuk bisa bermain di Liga Champions. Pasalnya mereka saat ini nggak bisa mengejar Real Sociedad dengan selisih 5 poin. Berita selanjutnya, Lazio kembali menyalip Inter Milan dan hampir dipastikan bakal finish di peringkat 2 besar. Sedangkan AC Milan memastikan satu tempat ke Liga Champions usai menang tipis atas Juventus dengan skor 0-1. Lazio meraih 3 poin tambahan di pekan ke-37 Serie A menghadapi Cremonese. Bertanding di Stadion Olimpico, skuad Le Equil berhasil menang dengan skor tipis 3-2. Lazio menutup babak pertama lewat 2 gol yang dicetak oleh Elset Hajduk dan Sergej Milinkovic-Savic. Di babak kedua, Cremonese justru bisa menyamakan kedudukan dengan mencetak 2 gol. 2 gol itu dicetak melalui Fabio Ignacio dan gol bunuh diri dari Manuel Lazzari. Gol kemenangan Lazio baru hadir lewat gol kedua dari Sergej Milinkovic-Savic di menit ke-89. Kini Lazio bertengger di peringkat kedua klasemen Serie A dengan torehan 71 poin. Akan tapi posisi mereka rawan disalip oleh Inter Milan dengan selisih 2 poin saja. AC Milan meraup 3 poin dalam lanjutan pertandingan pekan ke-37 Serie A menghadapi Juventus. Pasukan Stefano Pioli sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 0-1. Olivier Giroud berhasil memecah kebuntuan lewat golnya di menit ke-40. Hingga wasit meniup peluit panjang, gak ada tambahan gol yang tercipta. Kemenangan ini membuat skuad Rossoneri memastikan tiket Liga Champions musim depan. Rafael Leao dan kawan-kawan sudah unggul 6 poin dari Atalanta yang berada di posisi kelima. Sementara Juventus masih tertahan di peringkat ke-7 dengan mengemas 59 poin. Victor Osimhen nampaknya akan menjadi pemain paling laris di bursa transfer musim panas mendatang. Terbaru, Newcastle United juga turut memburu bomber asal Nigeria tersebut. Dilansir dari Gazzetta dello Sport, manajemen The Magpies yang mengirimkan proposal dengan mahar fantastis. Namun masih belum diketahui pasti kisaran harga yang diajukan. Alasan The Magpies ngebat merekrut Osimhen adalah karena mereka akan bermain di Liga Champions. Apalagi terakhir kali Newcastle bermain di musim 2022-2023 lalu. Kita beralih ke kabar rumor nih guys, ada Liverpool yang mengincar Benjamin Pavard karena Virgil van Dijk sering tampil dengan performa buruk. Sedangkan Chelsea akan mengajukan tawaran 150 juta euro untuk mengangkut Vinicius Junior dari Real Madrid. Liverpool punya target transfer baru di musim panas mendatang. Dikabarkan jika manajemen The Reds tertarik untuk mendatangkan Benjamin Pavard dari Bayern Munchen. Bek asal Prancis ini diharapkan bisa memperkuat lini pertahanan The Reds yang dianggap rapuh. Di sisi lain, Virgil van Dijk juga mengalami penurunan performa di musim ini. Peluang The Reds untuk merekrut Pavard juga terbuka cukup lebar. Sebab mantan pemain VfB Stuttgart ini juga berencana angkat koper dari Allianz Arena di akhir musim nanti. Vinicius Junior dirumorkan akan meninggalkan Real Madrid di akhir musim. Menurut laporan dari El Nacional, Chelsea tertarik mendatangkan winger Brazil tersebut. Skuad The Blues sendiri memang sedang membutuhkan sosok pemain untuk mendongkrak performa mereka di musim depan. Pasalnya, lini penyerangan Chelsea dianggap sangat buruk. Manajemen The Blues bahkan siap membayar mahal Vinicius. Kabarnya klub yang bermarkas di Stamford Bridge ini akan mengajukan tawaran sebesar 150 juta euro atau 2,4 triliun rupiah. Real Madrid dikabarkan telah mengajukan tawaran 70 juta euro untuk mengangkut Harry Kane. Sementara di kabar penutup nih guys, ada Barcelona yang juga nggak mau kalah dengan mengajukan tawaran 100 juta euro demi bisa mendatangkan Bruno Guimaraes. Real Madrid serius mendatangkan Harry Kane di bursa transfer musim panas nanti. PS mengabarkan jika manajemen Los Blancos telah mengajukan tawaran sebesar 70 juta euro. Tawaran tersebut tentunya masih jauh dari yang ditetapkan oleh Tottenham Hotspur. Sebelumnya manajemen Lily White mematok Kane dengan mahar 115 juta euro. Walaupun begitu, manajemen Tottenham gak serta-merta menolak tawaran kecil tersebut. Alasannya Kane berpeluang hengkang secara gratis karena kontraknya berakhir di tahun 2024.
Barcelona sedang membutuhkan pemain di sektor sayap kiri untuk musim depan. Menurut laporan dari Tony Juan Martí, Blaugrana tertarik mendatangkan Yannick Carrasco dari Atletico Madrid. Jurnalis Relevo ini menyebut jika Carrasco punya bandrol harga yang murah yakni sebesar 9 juta euro. Padahal nilai pasar Carrasco saat ini mencapai 25 juta euro. Walaupun dibanderol murah, kualitas Carrasco dinilai bukan kaleng-kaleng. Di musim ini saja dia menjadi andalan Atletico Madrid dengan mampu memainkan 34 pertandingan. Barcelona kembali mengincar pemain baru untuk mengarungi musim 2023-2024. Manajemen Blaugrana disebut tertarik merekrut Bruno Guimaraes dari Newcastle United. Dilansir dari The Times, Barcelona siap membayar mahal Guimaraes. Kabarnya mereka akan mengajukan tawaran sebesar 100 juta euro atau setara dengan 1,6 triliun rupiah. Namun Barcelona harus berusaha keras untuk menggoda Guimaraes agar bisa pindah ke Camp Nou. Sebab Newcastle dikabarkan enggan melepas pemain di akhir musim. Guys, kita masuk ke baca komentar ini dari Decul. Sedihnya lihat Dortmund gagal juara. Iya guys, kalau menurut kalian kira-kira Dortmund musim depan bisa juara Bundesliga nggak? Komen di bawah, sampai jumpa!